Anak-anakku, kalian adalah anak-anak hebat. Langkahmu begitu jauh untuk kami kejar. Oleh sebab itu, kami ingin senantiasa mendoakanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, orang tua serta adik-adik sekalian, pada video kali ini saya ingin melanjutkan video yang sebelumnya tentang bagaimana beradaptasi di lingkungan yang baru atau adaptasi di new normal baru dalam rangka menghadapi COVID-19 hari ini. Nah teman-teman, di video yang sebelumnya saya menjelaskan bahwa yang pertama, anak didik kita hari ini adalah anak didik yang spesial karena mereka lulus, mereka menyelesaikan sekolahnya dengan kondisi yang juga sangat spesial. Kemudian yang kedua, kita memahami atau mengetahui secara keilmuan tentang COVID-19. Minimal sebagai orang biasa kita mengerti update terbaru dari COVID-19 sebagai bentuk kewaspadaan kita, kemudian bagaimana protokol pemerintah, dan kita harus ikuti itu. Yang ketiga, yaitu bagaimana kita meyakini bahwa apapun yang terjadi hari ini adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyampaikan bahwa setiap Allah memberikan sebuah penyakit, pasti Allah memberikan obatnya. Nah, kita harus yakin itu. Memang hari ini vaksin COVID-19 belum ditemukan atau belum selesai dalam proses pembuatan, tetapi kita berdoa dan kita harus yakin bahwa itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang keempat adalah bagaimana kita melakukan sebuah aksi. Nah, aksi yang pertama ini adalah bagaimana kita sebagai seorang guru. Nah, sebagai seorang guru, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama, sebagai seorang guru, maka kita harus memastikan bahwa sekolah kita memiliki dan menerapkan protokol pemerintah tentang COVID-19. Nah, dengan seperti itu, maka orang tua akan mempercayakan sekolahmu sehingga mereka nanti pada saat kita sudah mulai action atau keadaan new normal, anak-anak mulai sekolah, orang tua akan lebih merasa yakin untuk menitipkan anaknya. Dan jangan lupa, lakukan komunikasi yang strategis dengan orang tua. Teman-teman para guru dan tentunya juga manajemen sekolah, hari ini kita tidak cukup dengan seperti komunikasi yang sebelumnya. Hari ini komunikasinya harus lebih intens lagi. Karena apa? Karena orang tua hari ini tuh sedang meragukan semua faktor eksternal yang ada di luar mereka. Setelah ada sinergi dengan orang tua, dengan membangun komunikasi, yang berikutnya update informasi. Update kegiatan sekolah yang itu yang membuat orang tua tenang. Dan yang keempat, jika terjadi kasus di sekolah nanti, maka segera lakukan mitigasi yang tepat. Agar apa? Agar semua orang tua, semua orang siswa itu merasa nyaman berada di lingkungan sekolah. Nah, teman-teman guru, itu adalah beberapa hal yang harus kita lakukan sehingga orang tua juga merasa yakin dan mempercayai kita sekolah untuk mendidik anak-anak mereka. Nah, itu dari sisi para guru. Dari sisi para orang tua, nah ini perlu juga. Mungkin Bapak Ibu yang menonton video ini adalah ada sebagai orang tua. Sebagai orang tua, yang pertama yang harus dilakukan adalah tinggikan hope-nya kita. Tinggikan harapannya kita, kemudian rendahkan kekhawatiran kita terhadap apa yang terjadi. Memang situasi hari ini membuat semua orang khawatir, Bapak Ibu. Tetapi hope kita terhadap kita menyekolahkan anak itu harus lebih tinggi. Contoh, jika anak saya sekolah di pesantren atau jika anak saya sekolah tatap muka, maka dia akan mendapatkan ilmu yang banyak, ilmu yang lebih bermanfaat dibandingkan di rumah. Nah, kemudian kekhawatiran kita adalah kalau anak saya nanti ke sekolah, mungkin saja dia tertular dengan penyakit yang berbahaya. Nah, kekhawatiran kita direndahkan dengan melakukan apa? Komunikasi dengan sekolah.
Nah, jadi para orang tua, yuk tinggikan hope-nya kita, kemudian rendahkan ke rasa khawatir kita, sehingga kita akan lebih mudah mempercayai orang eksternal dari lingkungan kita. Nah, kemudian yang kedua, jangan lupa lakukan komunikasi dengan sekolah. Karena memang orang tua memiliki tanggung jawab yang sama sebenarnya pada saat mendidik anak-anak. Dengan adanya komunikasi atau interaksi yang sinergi antara orang tua dengan sekolah, itu sangat memungkinkan kita bisa berjalan seiring dan kita bisa menyelesaikan kondisi yang hari ini sedang terjadi. Nah, kemudian Bapak Ibu orang tua, dan tentunya setelah kita melakukan komunikasi, nah kemudian kita senantiasa juga mendukung program-program sekolah, tentunya dengan program-program yang baik. Kita juga boleh mengawasi bagaimana sekolah melaksanakan protokol COVID-19 ini. Jadi Bapak Ibu, yuk kita tinggikan hope-nya, kemudian kita rendahkan rasa kekhawatiran kita agar anak-anak kita juga nyaman berada di luar sana. Selanjutnya, setelah kita mampu meninggikan hope kita, maka orang tua juga harus mulai mempercayai anak untuk berada di luar. Bagaimana caranya? Tentunya dengan melakukan pembiasaan baru sesuai dengan protokol COVID-19 dari pemerintah di rumah. Nah, dengan seperti itu, maka orang tua akan lebih mempercayai anak pada saat anak-anak berada di luar dari kendalinya. Dan yang ketiga adalah lakukan adaptasi yang cerdas. Maka adaptasi cerdas dimulai dengan diri kita sendiri. Dari orang tua, dari orang-orang dewasa yang ada di rumah, dari orang-orang sekitar. Sehingga anak-anak kita itu terbiasa untuk melaksanakan hal-hal yang baik. Dengan seperti itu, maka orang tua pun lebih mudah untuk mempercayai anaknya di lingkungan yang baru. Nah, bukan hanya orang tua, guru yang harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru ini. Tentunya kalian, anak didik, para siswa juga harus melakukan itu. Nah, yang pertama adalah kalian mengetahui betul bagaimana cara beradaptasi di lingkungan yang baru. Dengan situasi yang baru hari ini, tentunya protokoler penanganan COVID-19 seperti yang sudah banyak beredar, yang kamu pun pasti tahu, nah itu harus benar-benar kamu jalani. Dan kamu buktikan sama orang tua bahwa tanpa pengawasan kamu sudah melakukan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian tentunya akan berinteraksi dengan teman-teman yang lain di sekolah. Nah, oleh sebab itu dalam berinteraksi ini bukan masalah percaya dan tidak percaya, bukan masalah solider atau tidak solider, bukan masalah kita teman atau tidak teman. Tetapi hari ini pada saat kalian berkumpul, maka gunakanlah standar penanganan atau bagaimana kita melindungi diri kita dan lingkungan kita. Jadi teman-teman, yuk tetap menggunakan masker ya, tetap menggunakan hand sanitizer. Karena apa? Karena dengan seperti itu Anda sedang melindungi dirimu sendiri dan sedang melindungi temanmu. Nah, kemudian yang terakhir tentunya kalian harus berdoa, harus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Anak-anakku, kalian adalah anak-anak hebat. Langkahmu begitu jauh untuk kami kejar. Oleh sebab itu, kami ingin senantiasa mendoakanmu. Semoga kelak kamu menjadi anak yang bermanfaat. Teman-teman, para peserta didik, Bapak dan Ibu guru, serta orang tua, yuk kuatkan kita dan lingkungan kita dalam menghadapi situasi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.